Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanisa Sabila akan menjelaskan tentang standar akuntansi keuangan syariah. Yang pertama adalah pengertian standar akuntansi syariah adalah pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK syariah yang ditunjukkan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah, baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non-syariah. Pengembangan SAS dilakukan dengan mengikuti model SAK umum namun berbasis syariah dengan mengacu kepada fatwa MUI. SAS ini terdiri dari PSAK 100 sampai dengan PSAK 106 yang mencakup kerangka konseptual. Selanjutnya ada Dewan Standar Akuntansi Syariah. Tugas dan fungsinya adalah melakukan perumusan, pengembangan, dan pengesahan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, pernyataan standar akuntansi keuangan syariah, interpretasi standar akuntansi keuangan syariah, pernyataan pencabutan standar akuntansi keuangan syariah, buletin teknis, dan produk lain yang terkait dengan standar akuntansi keuangan syariah. Yang kedua, menjawab pernyataan dari pemerintah, otoritas, asosiasi, dan lembaga luar negeri yang terkait dengan standar akuntansi syariah. Dalam hal ini dipandang perlu berdasarkan pertimbangan DSAS. Lalu ada PSAK 101, penyajian laporan keuangan syariah. PSAK 101 pertama kali dikeluarkan oleh DSAK IAI pada 27 Juni 2007. PSAK ini menggantikan ketentuan terkait penyajian laporan keuangan syariah dalam PSAK 59, akuntansi perbankan syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Setelah pengesahan awal di tahun 2007, PSAK 101 mengalami amandemen dan revisi sebagai berikut. 1. 16 Desember 2011, hubungan dengan adanya revisi atas PSAK 1, penyajian laporan keuangan. 2. 15 Oktober 2014, hubungan dengan adanya revisi atas PSAK 1 terkait penyajian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Ikhtisar ringkas, pernyataan standar akuntansi keuangan 101, penyajian laporan keuangan syariah merupakan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah. Pernyataan ini mengukur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah. PSAK 101 memberikan penjelasan atas karakteristik umum pada laporan keuangan syariah antara lain terkait 1. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap PSAK. 2. Dasar aktual. 3. Materialitas dan penggabungan dan saling hapus. PSAK 103, akuntansi salam. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi salam, baik sebagai penjual atau pembeli. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah atau sukuk yang menggunakan akad salam. Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati, sesuai dengan syarat-syarat tertentu. PSAK 104, akuntansi istisna. PSAK 104 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istisna. Pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi istisna baik sebagai penjual maupun pembeli. Istisna adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disebut. 5. Akuntansi mudharabah. PSAK 105 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. PSAK 106, akuntansi musyarakah. PSAK 106 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah tetapi tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah yang menggunakan akad musyarakah. PSAK 107, akuntansi ijarah. PSAK 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti pemindahan. Aset ijarah adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud, yang atas manfaatnya disewakan. PSAK 108, akuntansi transaksi asuransi syariah. PSAK 108 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. Transaksi asuransi syariah yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, surplus dan defisit underwriting, penyisihan teknis, dan saldo dana tabungan. PSAK 109, akuntansi zakat dan infak atau sedekah. PSAK 110, akuntansi sukuk. PSAK 110 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah. Pernyataan ini ditetapkan untuk entitas yang melakukan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah, baik sebagai penerbit sukuk maupun investor sukuk.
Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dengan mewakili bagian yang tidak tertentu, tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset berwujud tertentu, manfaat atas aset berwujud tertentu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.